Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan masih semangat dalam belajar. Untuk kali ini kita akan melakukan penilaian tengah semester ganjil untuk paket yang kedua. Kalau minggu kemarin itu paket yang ke-1, sekarang paket yang kedua. Untuk jumlah soalnya tetap 30, kemudian tetap pilihan ganda juga. Tapi soal-soalnya itu berbeda dengan soal yang di paket 1. Oke ya, bisa kita mulai, silahkan disiapkan alat tulisnya. Oke, sekarang kita mulai. Soal nomor 1. Arti dari tartil adalah titik-titik. A. Membaca dengan lancar dan cepat. B. Membaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. C. Membaca sesuai kata dan tandanya. D. Membaca dengan tidak bernafas di tengah ayat. Silakan dikerjakan. Soal selanjutnya nomor 2. Nama surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat keberapa? Apakah A. ayat pertama, atau B. ayat kedua, atau C. ayat ketiga, atau D. ayat keempat? Oke, mudah ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tanda baca ini seperti ini. Namanya apa? Ya, yang regenuk-regenuk di atas. Apakah A. kasroh, atau B. fathah, atau C. dhammah, atau D. tasdid? Tuh ya, tanda baca yang regenuk-regenuk di atas itu. Kemudian selanjutnya soal nomor 4. Huruf dha seperti ini, jika ditulis di tengah menjadi bagaimana bentuknya? Apakah dha modelnya seperti ini, atau B dha-nya modelnya seperti ini, atau C dha-nya seperti ini, atau D huruf dha-nya seperti ini? Oke ya, bisa bedakan? Silakan ditulis. Soal nomor 5. Lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan idhar qomariyah adalah titik-titik. A. Al-insana. B. Laqad khalaqna. C. As-solihati. D. Al-baladi. Yang hanya mengandung idhar qomariyah saja. Ya, jadi dalam ayat tersebut tidak mengandung hukum bacaan lain, hanya mengandung idhar qomariyah saja. Silakan dipilih. Soal selanjutnya nomor 6. Ayat dari surat At-Tin yang mempunyai arti kota Mekah adalah titik-titik. A. Al-baladi. B. Turi Sinin. C. Az-zaitun. D. At-Tin. Silakan dijawab. Soal nomor 7. Tempat Nabi Musa menerima wahyu adalah titik-titik. A. Makkah. B. Bukit Sinai. C. Baitul Maqdis. D. Damaskus. Mudah sekali. Nomor 8. Hakim yang paling adil adalah titik-titik. A. Allah. B. Malaikat.
C. Manusia, D. Jin. Sangat mudah sekali. Selanjutnya nomor 9. Daerah yang paling aman di dunia ini menurut surat At-Tin adalah titik-titik. A. Damaskus, atau B. Makkah, atau C. Baitul Maqdis, atau D. Bukit Sinai. Daerah yang paling aman menurut surat At-Tin. Selanjutnya soal nomor 10. Lafal illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, lafal tersebut itu kalau dalam surat At-Tin itu terdapat pada ayat berapa? Apakah A. ayat 4, atau B. ayat 5, atau C. ayat 6, atau D. ayat 7. Silahkan dihafalkan dan dijawab. Soal nomor 11. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Apakah A. ada 5, atau B. ada 20, atau C. ada 41, atau D. ada 99. Sangat mudah sekali. Silakan dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 12. Arti dari al-mumit adalah titik-titik. Ayo, al-mumit itu artinya apa? Apakah A. yang maha hidup, atau B. yang maha berdiri sendiri, atau C. yang maha mematikan, atau D. yang maha esa? Silakan dijawab. Soal nomor 13. Arti dari Al-Qayyum adalah titik-titik. Ini Asmaul Husna ya. Al-Qayyum itu artinya apa? Apakah A. yang maha hidup, atau B. yang maha berdiri sendiri, atau C. yang maha mematikan, atau bahkan D. yang maha esa? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 14. Setiap bangun tidur, Ahmad selalu merapikan tempat tidurnya sendiri. Hal ini sebagai penerapan dari Asmaul Husna apa? Apakah A. Asmaul Husna al-Mumit, atau B. Asmaul Husna al-Hayyu, C. Asmaul Husna al-Qayyum, ataukah D. Asmaul Husna al-Ahad? Soal selanjutnya nomor 15. Setiap hari Pak Zaid selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya. Hal itu sebagai penerapan dari Asmaul Husna apa? Siapa yang bisa? Apakah A. Asmaul Husna al-Mumit, atau B. Asmaul Husna al-Hayyu, apakah C. Asmaul Husna al-Qayyum, atau D. Asmaul Husna al-Ahad? Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 16. Kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ya, ingat kitab Allah. A. apakah ada 2, atau B. ada 3, atau C. ada 4, atau D. ada 5? Sangat mudah sekali ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Kitab Zabur itu berisi apa? Apakah A. berisi perintah, atau B. berisi larangan, atau C. berisi petunjuk, atau D. berisi pujian? Tinggal memilih. Selanjutnya soal nomor 18.
kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab apa? Sangat mudah sekali ini. Jawabannya atau pilihannya A. Taurat, B. Zabur, C. Injil, D. Al-Quran. Silahkan dipilih. Soal nomor 19. Kitab yang berisi nyanyian pujian kepada Allah itu diturunkan kepada Nabi siapa? Jadi kalian harus tahu kitab yang berisi nyanyian pujian kepada Allah itu kitab apa, kemudian kitab apa itu diturunkan kepada Nabi siapa. Pilihannya A. Nabi Muhammad, B. Nabi Isa, C. Nabi Musa, D. Nabi Daud. Soal nomor 20. Merawat tanaman di dalam pot termasuk contoh ajaran terpuji kepada titik-titik. Merawat tanaman. Nah, mudah ini. A. Apakah ajaran terpuji kepada Allah? Atau B. Ajaran terpuji kepada diri sendiri? Atau C. Ajaran terpuji kepada orang lain? Atau D. Ajaran terpuji kepada lingkungan? Silakan dipilih. Soal nomor 21. Di bawah ini yang bukan, ingat ya, yang bukan termasuk ciri-ciri anak soleh, yaitu titik-titik. A. Jujur, B. Berperilaku tidak baik, C. Taat kepada Allah, D. Patuh kepada orang tua. Soal nomor 22. Ahmad melaksanakan sholat. Maaf, ini tulisannya sholat ya, yang betul. Ahmad melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Hal itu menunjukkan Ahmad itu jujur kepada siapa kalau sholat 5 waktu tertib. Apakah A. Jujur kepada Allah, B. Jujur kepada diri sendiri, C. Jujur kepada orang lain, D. Jujur kepada lingkungan sekitar. Nomor 23. Lawan dari jujur adalah titik-titik. Sangat mudah ya. Jujur itu lawannya apa? A. Sombong, B. Ingkar, C. Dusta, D. Khianat. Lawan dari jujur. Silahkan dipilih. Soal selanjutnya nomor 24. Salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah titik-titik. Ini cara berbakti pada orang tua ya. Yang pertama, berpura-pura sakit. Yang kedua, meminta maaf jika bersalah. Yang ketiga, tidak mendengarkan nasihat. Yang keempat, malas merapikan kamar tidur. Selanjutnya, soal nomor 25. Yang dimaksud orang tua kita adalah titik-titik. Jadi orang tua kita itu siapa? A. Kakek dan nenek, atau B. Ayah dan ibu, atau C. Adik dan kakak, atau D. Paman dan bibi. Ya, silakan dipilih. Selanjutnya nomor 26. Di bawah ini yang bukan, ingat ya, yang bukan termasuk jasa guru. Jadi yang bukan jasa guru itu yang mana di bawah ini? Apakah A. Membimbing kita beribadah, atau B. Memberikan makanan kepada kita, C. Mengenalkan kita membaca dan menulis, D. Memberi teladan akhlak yang terpuji. Ini yang bukan jasa guru. Silakan dipilih.
Kita lanjutkan nomor 27. Hormat dan patuh kepada guru itu harus ditunjukkan baik melalui ucapan maupun melalui titik-titik. Juga mudah lagi ini. Apakah A. Lari, B. Salam, C. Gurauan, D. Tindakan. Silakan dijawab. Nomor 28. Muliakanlah guru karena guru yang memberikan titik-titik kepadamu. Jadi gurumu itu memberikan apa kepadamu? Apakah A. memberikan uang, atau B. memberikan ilmu, atau C. memberikan harta, atau D. memberikan makanan? Silakan. Selanjutnya nomor 29. Saat teman melakukan ibadah yang berbeda dengan kita. Jadi teman kita itu melakukan ibadah yang berbeda dengan kita karena keyakinannya juga berbeda. Maka sikap kita itu bagaimana? Apakah A. menghina, atau B. menjahili, atau C. membenci, atau D. menghargai? Oke ya. Selanjutnya soal terakhir, yaitu soal yang nomor 30. Saat pendapat kita itu tidak diterima orang lain. Jadi kita berpendapat tapi tidak diterima oleh orang lain. Maka yang harus kita lakukan adalah titik-titik. Apakah A. marah, atau B. putus asa, atau C. kecewa, atau D. bersabar? Silakan dipilih. Dengan berakhirnya soal nomor 30 itu berarti berakhir juga penilaian tengah semester paket yang kedua. Semoga nilai kalian bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.